mungkin nggak semua pendidikan tetap berjalan dengan online. Ada yang mungkin mau ikut kursus tapi harus offline ya. Nah, ini mungkin semua berhenti sektor-sektor ini. Tapi kalau yang sudah terlanjur daftar ya mereka akan lanjut ya. Apalagi pendidikan formal saya rasa nggak berhenti ya. Coba untuk tersambung dengan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Emil. Ya, sehat Pak Emil. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat juga ya. Matur nuwun. Pak Emil matur nuwun disempatkan waktunya untuk webinar YDSF di tengah jenengan menangani COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan Jawa Timur pada umumnya. Baik Pak Emil, langsung saja sesuai dengan tema kita workshop pada pagi hari ini, yaitu menyikapi dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Jawa Timur. Kondisi seperti ini pastinya atau tentu saja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat ya Pak Emil ya, di Indonesia maupun di Jawa Timur khususnya. Nah, bagaimana dan apa saja upaya dari pemerintah daerah dalam menyikapi situasi tersebut Pak Emil? Monggo. Ya, baik. Ini mungkin ada yang mau di-share di screen ya. Oke. Baik. Ya. Sudah bisa keluar ya? Ya, sudah Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Slide berikutnya. Jadi kita akan membahas overview dampak COVID-19 secara ekonomi, kemudian apa yang kita bisa coba lakukan, baik yang sifatnya makro maupun mikro. Lanjut lagi. Nah ini memang, ini tabel ini agak jelimet ya, tapi intinya pertumbuhan ekonomi diramalkan turun luar biasa, bahkan bisa pertumbuhan nol atau malah menyusut ekonominya. Ini kenapa terjadi begini? Ini yang kita sebut terjadi shock dari sisi supply dan demand. Jadi biasanya yang namanya krisis itu terjadi karena beberapa hal gitu. Misalnya ada satu sektor yang kemudian tiba-tiba ambruk. Misalnya dulu di 2008 krisis subprime mortgage namanya, artinya krisis KPR kepada nasabah yang kualitas kreditnya tidak premium, tidak prima, itu disebut subprime. Apa yang terjadi? Ternyata nasabah-nasabah itu gagal bayar, bank yang ngasih kredit kemudian ambruk, kemudian terjadilah efek menular yang menyebabkan banyak masalah. Nah ini biasanya terjadi, banyak krisis yang terjadi karena salah urus lah gitu. Begitu pula di 98 misalnya. Semua bisnis pasti ada resikonya. Dan biasanya krisis keuangan terjadi karena peran perbankan yang sangat penting itu kemudian terdampak. Di tahun 98 juga ada kredit-kredit yang terlalu mengandalkan kurs. Artinya misalnya kita mendanai usaha-usaha yang memperoleh hasilnya dalam rupiah tapi didanai pakai dolar. Nah, begitu terjadi pergerakan, akhirnya panik, begitu orang makin panik, semua makin ambruk. Nah, kata kuncinya dalam krisis ekonomi, jangan ada yang panik. Karena kalau ada yang panik, otomatis pasti menjadi masalah. Tapi kalau tidak ada yang panik, semua pasti bisa diselesaikan, insya Allah ya. Nah, inilah makanya krisis-krisis sebelumnya itu sifatnya terjadi karena orang-orang panik. Nah inilah yang harus kita pahami bahwa panik tidak menolong, ya tindakan-tindakan ini tidak menolong. Nah di sisi lain yang terjadi misalnya di tahun 84 gitu terjadi krisis harga minyak. Gitu. Kenapa harga minyak anjlok? Biasanya terjadi juga sekali lagi karena semua orang berasumsi bahwa oh minyak itu akan dibutuhkan. Jadi digenjot produksinya luar biasa, kemudian ternyata produksi minyaknya berlebih, kebutuhannya sedikit, harga anjlok. Padahal orang sudah investasi dana banyak di sektor migas.
Nah, ini adalah sedikit contoh-contoh krisis. Kalau kita lihat rata-rata itu karena salah bikin keputusan. Salah bikin keputusan, salah mengalokasikan sumber daya, kemudian akhirnya resikonya terjadi. Nah, kali ini tentunya agak sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena kali ini krisis ini terjadi, mohon maaf, tetapi karena alam. Artinya alam ini mempengaruhi seluruh dunia. Orang tidak boleh beraktivitas, ya. Lanjut. Jadi ini yang kita sebut guncangan di sisi penawaran dan permintaan atau supply demand doom. Doom itu istilahnya kayak kiamat lah, loop gitu. Jadi gelombang pertama kita lihat produksi barang turun misalnya. Karena apa? Karena beberapa sektor tidak boleh tidak boleh beroperasi. Kemudian perdagangan, pendapatan turun, terjadi gelombang PHK, ini yang disebut supply side shock. Lalu daya beli turun, permintaan barang turun, itu demand side shock. Jadi terjadi shock di dua sisi. Karena dari supply-nya juga nggak bisa diproduksi, dari demand-nya nggak ada yang beli. Nah, ini yang benar-benar kontraksi yang belum pernah terjadi sebenarnya sebelumnya, sampai seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah upaya kita positif sedikit melihat situasi, bahwa tidak semua sektor itu kemudian ambruk. Sebagai contoh, sektor yang paling terdampak pariwisata. Ya namanya orang di rumah ya nggak berwisata, nggak boleh ketemu banyak orang, meminimalisir mobilitas kita. Ya, orangnya sedikit tapi ganti-gantian, itu juga risiko, karena di tempat itu kumannya ganti-gantian satu hari, virusnya ganti-gantian satu hari. Jadi pariwisata, rekreasi, apalagi salah satu penyebab penularan ada terjadi di kapal pesiar. Orang langsung mikir seperti itu. Penerbangan dan pelayaran, nggak ada yang berwisata, nggak ada yang berpergian, ya penerbangan pelayaran terdampak. Otomotif, dalam situasi di mana ekonomi istilahnya slow down atau bahkan semi shutdown seperti ini, ya mana sih yang kepikiran beli mobil baru kali ini? Mereka hanya kepikiran memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konstruksi dan real estate. Nah, ini juga kalau orang memang nggak butuh-butuh banget beli rumah, nggak butuh-butuh, apalagi ya namanya beli rumah butuh traveling banyak dan sebagainya, ini juga sangat terdampak. Tapi konstruksi ya relatif tidak seterdampak kalau kita lihat rankingnya. Ranking 1 tourism, aviation, otomotif, konstruksi masih ranking 4 gitu. Ya, ranking 5 manufacturing, tapi manufacturing yang seperti apa? Ya, manufaktur yang dalam hal ini bukan kebutuhan dasar. Contoh tadi, kalau dia bikin masker, dia bikin hazmat, ya masih bisa gitu. Tapi kalau dia bikin baju yang sifatnya kebutuhan tersier, ya, atau bikin furniture, atau bikin aksesoris, wah itu yang sulit. Karena saat ini orang belum kepikiran beli itu semua. Saat ini, tapi nggak tahu, mungkin kadang-kadang kalau income-nya masih ada, ya mungkin mereka akan tetap beli lah. Cuman ini kan baru jalan pembatasan efektif, sekolah mulai diliburkan tanggal 16 Maret. Jadi hari ini baru tepat sebulan lah kurang lebih. Ya mungkin kita lihat seberapa tahan orang nggak beli-beli hal-hal yang sifatnya sekunder atau tersier. Tapi yang jelas tentu sangat terdampak, apalagi kalau memang orang tersebut mengalami keuangan yang semakin bermasalah. Sektor yang terpengaruh, jadi terdampak, kemudian ada lagi ikut terpengaruh. Nah, ini jasa keuangan, pendidikan, migas, agrobisnis ini terpengaruh. Ya, permintaan migas ini turun luar biasa. Padahal sebelum krisis pun terjadi anjloknya harga migas. Ini disebabkan karena landscape sektor migas, sektor energi di hulu. Katanya ada perang antara Saudi dengan Rusia dalam suplai migas. Kita tahu Timur Tengah terkenal suplai migasnya sangat kompetitif, low cost. Maka kalau ada kebijakan untuk melakukan penggenjotan produksi dan penurunan harga ya di kartel minyak dunia,
maka kemudian akan anjlok. Lalu mungkin untuk menghambat juga teknologi kompetitif seperti shale gas, ya, gas yang ada di celah-celah minyak, ya, yang dikembangkan di Amerika Utara. Itu juga supaya nggak ada dana yang bisa ngalir untuk ngembangin itu, ya migas di minyak dimurahin. Karena begitu minyak dimurahin, energi terbarukan akan kekurangan sumber investor. Tapi tiba-tiba dipengaruhi COVID lagi. Artinya apa? Sudah supply digenjot, ternyata permintaan turun. Akhirnya kesepakatan lagi migas di-cut lagi ke produksinya. Tapi sekarang di-cut karena permintaan turun. Jadi harga migas ini luar biasa anjloknya. Kalau pendidikan terdampaknya ya mungkin nggak semua pendidikan tetap berjalan dengan online. Ada yang mungkin mau ikut kursus tapi harus offline, ya. Nah, ini mungkin semua berhenti sektor-sektor ini. Tapi kalau yang sudah terlanjur daftar ya mereka akan lanjut, ya. Apalagi pendidikan formal saya rasa nggak berhenti, ya. Nah, agrobisnis ini relatif terpengaruh karena fisik, tapi berpeluang tetap, ya, berpeluang. Kemudian perdagangan online ini yang paling berpeluang. Teknologi informasi, kita sadar sekarang kita butuh kemampuan digital luar biasa. Ya, kita nggak bisa cuma sekedar memakai teknologi-teknologi yang standar, karena bagaimana dengan keamanan transaksi, keamanan data, ini kita butuh data security dan sebagainya. Kemudian layanan kesehatan, orang sekarang makin aware dengan kesehatan. Toko eceran tiap hari orang tetap akan beli makanan, baik bahan segar maupun yang olahan, dan jasa kebutuhan medis. Nah, artinya tidak semuanya hancur. Ada yang harus beradaptasi, ada yang bahkan makin berpotensi. Lanjut. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini gambaran di Indonesia. Sektor yang pertama terkena imbas, pariwisata dan penerbangan. Nah, pariwisata ini dampaknya panjang. Pariwisata membuka peluang bagi usaha transportasi, rental mobil, restoran, hotel, travel guide, bahkan seniman, banyak sekali. Dan ini hampir mati. Nah, kalau saya belum mencermati betul bagaimana penghitungan dampak dari ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata murni. Tetapi studi terakhir mengatakan dampaknya 5% dari ekonomi Indonesia kurang lebih, ya. Nah, ini pun nggak merata. Ada daerah yang sektor pariwisatanya sangat berpengaruh. Sebagai contoh Bali, ya, itu sangat berpengaruh. Kalau di Jawa Timur mungkin Batu. Kemudian sektor pariwisatanya juga Banyuwangi, misalnya, itu sangat berpengaruh ini. Jadi tentunya dengan tidak ada yang berkunjung berpengaruh sangat besar. Tetapi Surabaya atau kota-kota juga terpengaruh karena sektor pariwisata ini juga biasanya sangat terkait juga dengan misalnya bandara yang masuknya lewat Surabaya, atau event-event, misalnya pertunjukan musik, ada pameran, ini sangat terpengaruh. Lanjut. Nah, suka atau tidak suka, kita harus menyelamatkan warga kita. Ada yang mengatakan, ada presiden mana itu di Afrika yang bilang, saya bisalah mikir gimana cara menghidupkan ekonomi, tapi saya nggak mungkin bisa mikir cara ngidupin orang, katanya gitu. Jadi inilah sebabnya kenapa pil pahit ini harus kita makan. Di jangka pendek, ekonomi jangka panjang kita harus kita selamatkan. Artinya kita melambatkan aktivitas, kita mengurangi aktivitas, mengurangi ekonomi. Ekonomi kita ngalah dulu untuk bisa melakukan upaya penyelamatan nyawa. Nah, ingat kata kuncinya ekonomi tidak mati tapi ngalah. Karena apa? Karena ekonomi tidak harus mati untuk menyelamatkan nyawa. Itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Ekonomi tidak harus mati untuk menyelamatkan nyawa. Nah, inilah sebabnya kita melakukan beberapa penyesuaian. Bagaimana caranya supaya ekonomi ini tidak mati, ya. Ekonomi tidak mati, tetapi kemudian kita bisa menyelamatkan nyawa. Nah, lanjut. Nah, ini yang dipukul oleh industri, tenaga kerja, utilitas, tagihan-tagihan, energi, ya, apalagi usaha yang sewa. Wah, yang paling sulit sudah sewa gedung, kemudian dia harus bayar listrik,
ada yang nyicil utang, ada yang bayar pajak, bayar retribusi. Nah, semua inilah yang kemudian kita coba pemerintah di berbagai level melakukan hal sesuai kewenangannya. Sebagai contoh, misalnya tenaga kerja, PPh pajak perorangan ditangguhkan untuk sektor yang terdampak, ya. Untuk utilitas, nah ini kepada masyarakat yang membutuhkan tagihan listrik 900 VA subsidi dan 450 VA disesuaikan, bahkan ditangguhkan. Kemudian untuk pajak dan retribusi daerah, kalau untuk 10 destinasi prioritas pariwisata, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain itu kalau memang dihilangkan oleh Pemda, potensi yang hilang itu diganti sama pemerintah pusat dalam bentuk stimulus fiskal. Tapi hanya di 10 daerah yang memang prioritas nasional, karena di 10 daerah itulah mereka habis-habisan benar-benar mengandalkan hiburan. Kemudian utang dan bunga pinjaman, restrukturisasi utang kita lakukan ya dengan OJK, dibuat peraturannya di bank maupun perusahaan leasing atau pembiayaan. Mereka bisa melakukan restrukturisasi, bisa diundur mungkin 6 bulan, juga ada kesepakatan terkait kebijakan utang. Nah, ini bagaimana beban-beban besar industri diringankan ya. Lanjut. Nah, ini adalah dapat dikatakan hasil simulasi yang dilakukan lembaga-lembaga studi ekonomi. Ini melihat bahwa untuk 3 bulan itu kita nggak ngomong tumbuh, tapi kita ngomong kontraksi. Kontraksi ekonomi kita hingga selama 1 bulan sebelum Lebaran, bahkan mungkin 6 bulan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, ini akan turun. Dari sisi konsumsi rumah tangga juga turun. Dari sisi investasi, rata-rata orang ini bukan suasananya berinvestasi saat ini, jadi mungkin turun. Ekspor karena perdagangan maupun impor, karena negara luar juga membatasi produksi, maka sama-sama turun. Inflasi otomatis ya turun karena permintaannya juga turun, ya. Nah, cuman ini harus kita lihat, kalau barang menjadi langka tapi tetap dibutuhkan, ya. Kalau barang jadi langka tapi tetap dibutuhkan, maka terjadilah inflasi tetap. Nah, ini harus kita jaga. Jangan sampai barang yang dibutuhkan rumah tangga itu langka, terutama pangan. Ya. Lanjut. Nah, ini secara regional kita lihat yang paling terdampak negatif adalah DKI Jakarta. Karena ini kota jasa dan perdagangan. Orang datang dan pergi, penerbangan datang dan pergi, tiba-tiba semua stop. Ya. Kemudian tentunya daerah-daerah lain ya yang ada di Pulau Jawa yang paling terdampak, termasuk Jawa Timur, walaupun jauh lebih kecil dampaknya dari Jakarta tapi sangat terdampak. Lanjut. Nah, ini terhadap industri di Jawa Timur, ini lagi studinya, kita lihat bahwa kinerja industri juga pastinya mengalami penurunan. Tapi ada beberapa sektor yang tetap bisa bertahan, ya, pelayanan-pelayanan tertentu yang tetap bisa bertahan. Lanjut. Ya, kita skip saja datanya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita mencoba mengatasi hal ini? Lanjut. Kita lihat peta sebaran COVID hampir rata semuanya sudah ada kasus positif. Ya, semua sudah ada kasus positif. Nah, maka kita melihat bahwa dampak COVID-19 itu perekonomian di daerah melemah. Kenapa? Kalaupun bisa berproduksi, pasar nggak menyerap. Ini contoh yang terjadi pada telur misalnya, atau pada ayam. Walaupun kami cek kejadian di Madiun yang katanya dia bagi 2.000 ayam gratis, ya. Jadi 2.000 kilogram ayam, 2.000 ayam gratis, 2.000 ekor ayam gratis, katanya karena harga ayam cuma 6.000 perak. Tapi kami kemarin nyari-nyari ayam yang masih 23.000, 24.000 yang ayam beku ya per kilogram yang sudah dipotong. Jadi ini kami masih cek gitu. Gimana ceritanya kok katanya nggak terserap, kita ingin pastikan. Tapi kalau telur juga sudah mulai kita melakukan penyerapan pasar ya,
dengan peternak. Satu, bantuan-bantuan ini kita arahkan untuk pangan telur, sehingga telurnya terbeli. Kemudian kita kerjasama juga dengan Jakarta, supaya pengiriman telur ke Jakarta lancar. Karena Jawa Timur ini memang surplus telur. Ya. Nah, ada juga yang memang mau produksi sulit. Karena bahan bakunya biasanya kayak, bahkan kemarin masker kita udah bisa bikin. Tapi dulu bahan bakunya harus dari luar. Sehingga akhirnya harga bahan bakunya naik, atau bahan bakunya langka, dia nggak bisa tutup harganya karena harga produksinya semakin mahal. Ya kalau untuk masker orang masih cari gitu, tapi kalau selain masker susah. Nah makanya ada juga produksi yang terganggu karena bahan baku naik atau langka. Nah ini yang menyebabkan kemungkinan industri-industri melakukan PHK atau angka pengangguran bertambah, dan juga yang dirumahkan juga banyak. Akhirnya juga yang tadinya sedang-sedang, ya artinya nggak miskin, tapi tabungannya juga sebenarnya kecil. Uangnya ada, tapi karena uangnya di atas garis kemiskinan pendapatannya, tetapi dipakai untuk belanja bukan untuk nabung, akhirnya begitu income-nya mandek langsung miskin. Nah inilah situasi yang kita sebut miskin baru, angka kemiskinannya bertambah. Lanjut. Nah, kita coba memetakan ekonomi di Jawa Timur. Yang terbesar ini alhamdulillah bekerja di pertanian. Artinya apa? Relatif masih bisa lanjut, masih bisa hidup. Walaupun kami mengidentifikasi bahwasanya dari penyerapan tenaga kerja ini di pertanian, kalau itu padi, kalau itu sayur-sayuran, relatif masih aman lah gitu. Buah-buahan nih yang agak sulit karena orang itu sebenarnya ternyata nggak semua rata-rata beli buah gitu. Mereka makan buah kalau datang ke acara, kalau datang ke seminar, kalau jadi permintaan hortikultura termasuk buah ini banyak didorong dari permintaan sektor restoran, kemudian juga perhotelan atau event, exhibition gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Tapi kita sudah memetakan yang signifikan memang dampaknya mungkin di nelayan, ikan laut, kemudian juga pada tadi peternakan ayam, daging relatif oke sejauh ini. Nah ini kita petakan betul, tetapi relatif pertanian tidak terdampak sedahsyat sektor seperti akomodasi makanan minuman yang merah, yang menyerap ternyata hanya 6%. Secara share ekonomi ini agak kebalik, tapi pertanian terbesar penyerapannya, tapi kontribusinya masih kalah dengan industri dan perdagangan. Tapi industri yang paling besar menyerap 18% tenaga kerja, masih banyak, tetapi kemudian 16% tenaga kerja, tetapi hampir setengahnya dari pertanian yang kerja di industri. Nah perdagangan ini sama, antara penyerapan tenaga kerja dan kontribusi ekonominya. Itu kita lihat diagram di kiri dan di kanan. Nah konstruksi ini menyerap tenaga kerja 7%, tapi menyumbang ekonomi 10%. Ini sebabnya memang kita berupaya konstruksi pemerintah tetap berjalan lah, ya harapan kita. Tapi memang mau tidak mau ini yang sudah terlanjur jalan ya lanjut. Yang rumahnya udah terlanjur di bobol mau direnovasi ya akan tetap lanjut. Tapi kalau keputusan baru kelihatannya akan nunda. Nah inilah yang kita pikirkan. Nah di bawah ada penjelasan bahwa 5 sektor ini menyumbang 80% tenaga kerja dan 75% ekonomi Jawa Timur. Jadi kita harus melihat bagaimana nih nasibnya di sini. Nah ini ada hal yang sangat penting, bahwa yang bekerja di pemerintah itu ada 550.000 tenaga kerja. Ada 233.000 PNS, ada 190.000 guru PNS, dan ada 138.000 guru yang non-PNS. Jadi kalau kita lihat, ini 550.000 kerja di pemerintah relatif stabil. Nah bagaimana kita mendorong agar 550.000 ini menggunakan pendapatannya untuk hal yang sangat urgent, yaitu belanja produk pertanian lokal, belanja produk UKM lokal. Kalau ini digenjot ke sana, insya Allah kemudian ini akan bisa membantu menahan laju penurunan ekonomi. Ini yang kita harapkan. Jadi uang ini digunakan untuk belanja, tapi belanja hal yang menolong ekonomi lokal. Belanja di warung terdekat, ya. Jadi harus diutamakan itu.
belanja-belanja yang benar-benar penting. Nah, sebaran industri, kalau kita lihat, industri besar itu ada 1.200 industri, menyerap 380.000 pekerja. Nah, dari sini kita lihat bahwa industri besar ini tentunya akan kesulitan karena mereka produksinya bagaimana gitu. Apalagi orang tidak boleh katanya berdempet-dempet. Nah, maka kita menerapkan protokol ya dari Disnaker, boleh berproduksi tapi harus ada perlindungan terhadap pegawai, masker, kemudian juga jangan mereka sampai ngantri mau absen fingerprint, kemudian ada sanitizer disediakan, cuci tangan disediakan, ada disinfeksi yang dilakukan untuk pabrik, kira-kira begitu. Nah, ini relatif nggak banyak sih pabrik yang akhirnya terpaksa tutup murni karena COVID ya. Kecuali dia tutup karena bahan bakunya nggak ada, dia tutup karena pasarnya sudah nggak ada, itulah yang kira-kira terjadi. Nah, industri kecil ini yang banyak, ada 800.000 industri, mempekerjakan 1,8 juta orang. Nah, kita pastikan industri besar ini tidak kemudian mati. Karena industri besar ini biasanya menyerap produk industri menengah dan kecil. Lanjut. Nah, ini kita juga melakukan mapping ekonomi kabupaten. Kalau di kabupaten itu pertanian menyumbang kira-kira 30% ekonomi. Kalau kabupaten bukan kota. Perdagangan antara 16 sampai 18%, kecuali di 7 kabupaten dia bisa menyumbang 20 sampai 30%. Industri menyumbang kurang dari 10% di 12 kabupaten. Kecuali di 9 kabupaten 10 sampai 20%. Jadi kalau Jawa Timur ada 38 kabupaten kota, dikurangi 9 ada 29 kabupaten, maka di luar dari 9 kabupaten plus 7 ini, jadi di luar dari sekitar, ini juga sebagian ada yang sama, jadi kita anggaplah sekitar 15 kabupaten, maka 14 kabupaten itu sebenarnya dominan di pertanian. Lanjut. Nah, kalau di kota, kita lihat sebenarnya kecuali Surabaya, akomodasi makanan minuman itu nggak nyumbang lebih dari 5%. Hanya Surabaya dan Batu. Artinya sektor yang paling terdampak ini kalau secara agregat tidak langsung membuat ekonomi itu ambruk seketika. Ya, kecuali di Surabaya 16% dan di Batu 12,5%. Nah, perdagangan ini yang berdampak di 9 kota. 25 sampai 30%. Yang kecil kebetulan menarik itu Kediri, kota Kediri. Kenapa? Karena kota Kediri gede karena pabrik tembakau. Nah, Batu ini menarik, perdagangannya ini ya tetap besar lah, mendekati 20%, tapi relatif lebih kecil karena mungkin yang lebih besar lebih banyak di akomodasi maminnya cukup tinggi, makanya perdagangannya tidak tinggi tapi tidak setinggi kota-kota lain. Nah, industri ini yang biasanya di bawah 10%. Cuman yang agak gede Kediri tadi karena ada pabrik rokok, gudang garam. Kota Malang itu 25% karena mungkin ada juga pabrik-pabrik kecil di sana. Surabaya ini yang masih agak besar karena ada salah satunya kawasan industri Sier ya. Kemudian Kota Pasuruan karena memang Pasuruan itu kawasan industri. Probolinggo juga karena ada pelabuhan Probolinggo, dan Kota Madiun mungkin juga karena keberadaan dari Inka di sana. Jadi kita lihat bahwa kota ini yang terdampaknya dari sektor perdagangan. Ya, lanjut. Nah, ini yang kita lihat, yang akomodasi makanan minumannya lebih dari 10% itu Surabaya, Batu. Yang perdagangannya lebih dari 20% itu Tulungagung, Kediri, Malang, Jombang, Nganjuk, Lamongan, Pamekasan, Kota Blitar, Kota Malang, Surabaya, dan Batu. Tapi Batu tadi itu di bawah 20 tapi mendekati, makanya di italic, tulisannya dimiringkan. Kota Malang dan Surabaya itu di bold. Karena apa? Karena angkanya tinggi ya, di atas 30%. Nah, industri yang lebih dari 20% itu ada di mana saja? Tentunya ada yang kita sebut daerah ring 1, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto. Ditambah lagi ada kota Kediri, ditambah lagi ada kota Malang. Nah, ini di luar itu ada Tulungagung, ada Kediri, ada Kabupaten Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Jombang, dan Tuban. Nah, ini yang punya kontribusi industri itu di atas 20%. Tapi yang benar-benar besar adalah Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan kota Kediri. Bahkan Surabaya tidak besar-besar banget industrinya.
Nah, ini membantu kita untuk melihat beda dampak dari COVID di daerah-daerah ini. Sebagai contoh, kalau kita bilang pendapatan daerah akan turun karena apa? Karena perdagangan terdampak ya. Tapi perdagangan ini pajak restoran, akomodasi makanan minuman itu besarnya sebenarnya hanya di Surabaya dan Batu. Jadi masih ada potensi untuk ekonomi wilayah itu bertahan. Sebaliknya industri ini bervariasi dampaknya. Nah, ini yang kita lihat semua satu persatu. Lanjut. Nah, apa upaya kita jadinya? Lanjut. Nah, ini stimulus kebijakan fiskal dari pusat dulu tadi, PPH, jadi pajak penghasilan untuk karyawan industri pengolahan yang di bawah 200 juta. Artinya kalau dibagi per bulan berapa gajinya itu? 200 juta. Udah di atas 10 juta ya sebenarnya ya. Lumayan tuh, jadi ya gajinya 10 juta aja bisa dapat pajak penghasilan ditangguhkan. Yang kedua, PPH untuk 19 industri manufaktur ya, untuk impor itu juga direlaksasi. PPH korporasi PPh 25 ditunda. Restitusi PPN, artinya PPN itu kadang-kadang bisa kita klaim balik gitu. Karena kita ada transaksi lintas di mana menurut kita PPN kita bayarnya lebih besar, maka kita minta dikembalikan. Nah, ini dipercepat. Nah, bayangkan apa? Bayangkan pemerintah dulu dapat uangnya dari PPH, sekarang PPH dari individu maupun korporasi nggak dilakukan. Kira-kira keuangan pemerintah pusat kan menyusut. PPN cepat dibalikin, artinya kasnya juga akan lebih cepat tekor. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita lihat. Maka pendapatan yang berkurang ini mengurangi juga kemampuan pemerintah pusat untuk belanja. Inilah sebabnya maka diusulkan kepada DPR Perpu untuk peraturan pemerintah mengganti undang-undang agar selisih antara belanja dan penerimaan negara boleh di angka 5%. Biasanya tidak melebihi 3%. Kenapa harus mencapai 5%? Karena situasi ini. Jangan sampai pendapatan kita potong karena kita nolong warga, kemudian pemerintahnya juga tidur, mandek, karena nggak ada sumber daya untuk bekerja, ini makin mandek, bahaya, warga juga yang terdampak. Ya, jadi inilah sebabnya selisih defisitnya ini harus ditolong. Lanjut, bantuan tunai untuk usaha mikro atau ultra mikro. Nah, ini satu, ada yang disalurkan melalui koperasi. Artinya ada program UMKM untuk membantu anggota-anggota koperasi. Ada yang dibantu melalui individual, ya, pelaku individu UKM. Tapi ini nggak semua, ini disisir ya. Ada yang dibantu melalui PT PNM, penanaman modal. Lalu ada yang memberikan subsidi biaya pengantaran atau delivery. Jadi usaha mikro yang menggunakan online bisa promosi gratis ongkir misalnya. Nah, ini yang dicoba dibantu dari Kementerian UMKM. Nah, bagaimana caranya supaya orang semangat beli? Wong sekarang ini orang nggak semangat beli. Nanti dipilih produk UMKM yang memenuhi syarat, diberikan program diskon 25%. Kemudian setiap user dapat kuota, tapi jangan dia belanja 1 miliar, nanti langsung ambruk pemerintah, kasih diskon 25%. Jadi per user itu 1 juta. Ini akan ada nilai subsidi stimulus 2 triliun. Ingat, program pemerintah itu tidak bisa menolong semua, maka kita memastikan ada cukup kebagian dari masyarakat yang tertolong, yang kemudian akhirnya dia bisa hidup dan menciptakan efek multiplier kepada yang lain. Nah, ini yang diharapkan kalau UMKM yang dikurasi itu ditolong, ada 2 triliun yang dipompa ke situ, maka ini akan efektif menciptakan daya pengaruh kepada yang lain. Lanjut. Nah, kebijakan sektor industri nih, ya. Ini tadi pajak. Kemudian yang non fiskal ini ekspor impor dipermudah, larangan-larangan tertentu dihilangkan, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Impor terutama bahan baku itu nggak dipersulit. Ya, ini yang dilakukan. Ya, lanjut. Nah, dari sisi pangan, KUR ini nggak boleh berhenti.
Jadi jangan sampai sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dan menentukan keberlanjutan hidup masyarakat kita ini terhambat, maka target KUR ini tetap berjalan. Komoditinya 20 triliun akan lari ke perkebunan, 14 triliun ke tanaman pangan, 9 triliun ke peternakan, 6 triliun ke hortikultura. Nah, ini Kementan akan menggencarkan akses pasar baru bagi komoditas pertanian. Salah satunya ke Cina. Jadi ini ekspansi harapannya begitu. Karena sekarang Cina ini kan katanya yang paling susah diakses. Nah, ini kita coba lakukan. Ya, lanjut. Nah, ini apa yang dilakukan di Jawa Timur. Tahap pertama kemarin kita mencoba mengamankan pemasaran dan distribusi produk pertanian. Ini yang kita sebut membentuk Satgas Pemasaran Pangan. Nah, ternyata hasil Satgas Pemasaran Pangan, satu, untuk beras ternyata lancar, jadi tidak memerlukan intervensi yang berlebih. Tetapi malah sekarang kita harus pastikan tidak ada perilaku spekulatif di tengah masyarakat dalam kaitan dengan beras. Tidak ada panic buying. Nah, tetapi kita tadi telur, kemudian ayam, ini kita mencari solusi. Ya. Nah, lalu juga produk petani hutan ini sudah mulai di listing di online platform namanya TaniHub. Ya. Nah, kemudian restrukturisasi kredit, Bank Jatim, Bank UMKM Jawa Timur itu juga sudah melakukan fasilitas restrukturisasi kredit, termasuk dana bergulir dari Pemprov juga diproses. Kemudian padat karya tunai ini dilakukan secara terbatas di beberapa pondok pesantren besar yang kemudian harus ditutup aktivitasnya. Akhirnya pedagang-pedagang di sekitar yang terdampak kita berdayakan untuk melakukan upaya-upaya seperti penyemprotan disinfektan. Ini memberikan mereka cash forward lah, walaupun hanya sekali sehari tapi lumayan lah bisa memberi sesuatu di kantong mereka untuk bertahan hidup. Lalu jaring pengaman sosial, inilah yang sedang kita desain. Lanjut. Nah, ini Satgas Pangan. Kita juga sedang mendorong lumbung pangan Jawa Timur, pusat logistik yang sedang kita desain. Ini kita juga bersinergi, salah satunya dengan Gojek rencananya. Bagaimana caranya? Ini tadi ada skemanya, kita lihat produk pertanian biasanya dijual ke 3 pembeli. Rumah tangga, event, meeting, conference, exhibition, kan banyak orang yang nggak makan di rumah, tapi makan di seminar, makan di kondangan, makan di mana. Nah, sekarang udah nggak ada lagi itu kan. Restoran dan hotel. Nah, ini COVID mengganggu 2 saluran. Tetapi kemudian produk pertanian yang biasanya belinya itu ke event atau kemana, sekarang rumah tangga langsung beli. Makanya kita harus perlancar ini dengan program Lumbung Pangan Jawa Timur. Bagaimana caranya rumah tangga bisa beli produk dengan mudah. Ya. Nah, jalur penjualannya ini, swalayan relatif naik, ya, tetapi hipermarket turun karena orang takut beli di tempat yang terlalu besar. Jadi akhirnya dia cari toko-toko dekat rumah yang relatif orangnya nggak terlalu rame, gitu. Nah, makanya Puspa Agro bersama Asosiasi Pedagang Retail Indonesia dan Dinas Perdagangan ini terus memonitor, ya, bagaimana swalayan tetap lancar dan aman, ya. Kalau ngantri di kasir sekarang nggak boleh mepet-mepet. Nah, itu kalau misalnya harus ada satpamnya yang marahin. Begitu kita jaga jarak sama yang di depan, ada yang nyelak, ada yang nyelip. Nah, itu harus dimarahin, nggak boleh. Kalau perlu kita berhak untuk komplain. Karena apa? Karena jangan kemudian, wah karena saya diselak, saya mepet aja sama yang di depan. Kita harus jaga physical distancing. Ya. Nah, pasar tradisional nih relatif juga turun karena kan rata-rata ramai sekali gitu. Jadi, tapi sekarang kita sudah buka program online dengan Pemkot sebagainya, Pemkab. Jadi pasar rakyat ini online-nya sederhana. Mereka cukup menunjuk seseorang untuk menjadi perwakilan tiap produk. Jadi kalau mau beli tempe, tahu nih nomor WA-nya. Mau beli daging, nih nomor WA-nya. Nah, nanti koordinator komoditas itu yang membagi-bagi antara bakul pasar. Nah, nanti bakul pasar yang bersedia, itu kemudian cash on delivery modelnya. Nanti diantar pakai kendaraan bermotor, ada yang antar ke rumah. Nah, pedagang keliling orang sebutnya bakul etek. Mobile vendor ini yang keliling pakai motor, yang beli barang dari grosiran pasar subuh itu naik. Kemudian perdagangan online juga naik. Ya, lanjut. Nah, ini padat karya tunai. Nah, ini kita lihat ini bahwa apa itu semi kritis. Kita mengestimasi berapa ya yang terdampak tadi dari pekerja-pekerja di sektor-sektor tadi. Ada yang disebut non-DTKS. Apa itu non-DTKS? Mereka yang tidak masuk data Kementerian Sosial. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit ini.
Apa itu non-DTK? Coba lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, kita kembali aja dulu. Ya. Jadi ini kita program padat karya tunai adalah tadi membantu pelaku yang terdampak dengan melibatkan mereka. Jadi bagaimana supaya orang diberdayakan, tapi ini juga memenuhi tugas-tugas pemerintah untuk melakukan pelayanan masyarakat. Lanjut. Kemudian restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak ini sudah diumumkan Bank Jatim, Bank UMKM, ya. Lanjut. Nah, ini kita memetakan program-program ya, program untuk intervensi jaring pengaman sosial. Nah, ini angka ini belum final, jadi tolong jangan dikutip ya, jangan di foto dulu karena nanti saya nggak bisa menjamin angka ini sudah final atau belum. Tapi saya ingin kasih tahu satu hal, bahwa ya, ini angka ini pun belum update. Sebenarnya ada 5 juta keluarga dari 13 juta kakak di Jawa Timur. Catat ya, 5 juta dari 13 juta kakak yang sudah terdaftar di Kemensos. Artinya 5 dari 13 juta itu angka yang tidak kecil. Dan angka ini sebenarnya berbeda-beda. Ada kabupaten-kabupaten tertentu yang 60-70% warganya masuk di data Kemensos, artinya sudah menerima bantuan atau akan segera menerima bantuan. Bayangkan, dari 10 orang yang kita temui, artinya 6-7 diantaranya itu penerima bantuan. Ada juga kabupaten yang hanya 10-20 atau maksimum 30%. Nah, inilah sebabnya sekarang kami sedang merancang kuota. Bagaimana kita memberikan sasaran bantuan ya untuk masing-masing kabupaten kota. Karena ini berlapis. Dari Kemensos ada bantuan pangan non tunai, PKH, ada bansos tunai, Pemprov juga rencana memberikan suplemen protein, bantuan pangan, kemudian Pemkab, Pemkot juga akan memberikan bansos, dana desa juga dijadikan BLT, ada juga prakerja. Jadi ini banyak sekali programnya. Lanjut. Nah, ini pemetaan sasaran di pusat. PKH 1,5 juta keluarga yang ada di Jawa Timur ya. BPNT 2,84 juta teman. Kemudian bantuan sembako, bebas biaya listrik, bantuan tunai. Banyak sekali programnya. Tetapi tidak cukup mungkin. Maka kita Jawa Timur mencoba masuk ya. Ada yang reguler dengan PKH Plus, Jatim Puspa ya, kemudian anti poverty program. Tapi ada yang khusus untuk Covid, yaitu cash forward tadi padat karya tunai dan bantuan terdampak kepada masyarakat kelurahan. Karena apa? Karena di kelurahan tidak ada dana desa. Karena tidak ada dana desa harus ada juga yang memperhatikan. Apalagi kita lihat sektor-sektor yang terdampak kali ini bukan pertanian kebanyakan, tapi justru sektor non-agro. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana kita memetakan sasaran. Yang pusat ini membuat kartu prakerja. Yang mendaftar kemarin bukan 1 juta ini, saya revisi 2 juta. Dan yang lolos hanya 200.000. Ya. Nah, minggu ini dibuka lagi. Nambah lagi mungkin 150 sampai 200.000. Terus sampai angkanya katanya 5,6 juta. Nah, Jawa Timur kalau misalnya proporsional dengan jumlah penduduk, maka 5,6 juta, 15% itu sekitar 800 ribuan. Kalau proporsional. Bisa saja kita malah lebih. Ya. Nah, kemudian BLT dana desa, kurang lebih 850.000, tapi dari formula terakhir angka ini bisa naik menjadi sekitar 1 juta. Jadi bayangkan di luar dari 5 juta program dari Kemensos, masih ada lagi prakerja mungkin sampai 1 juta, BLT dana desa hampir 1 juta, itu artinya sudah sekitar 7 jutaan. 7 jutaan yang mendapatkan program dari pusat. Dana desa kan dari APBN, ya disalurkan melalui desa, tapi itu program pusat. Artinya 7 juta, 7 sampai 7,5 juta dari 13 itu sudah berapa persen? Sudah sangat besar. Se-Jawa Timur. Ya. Nah, kemudian di Jawa Timur pekerja informal ya yang terdampak kita data, kita bagi tugas nih antara Pemprov dengan kabupaten kota. UMKM ini kita data ada 680.000 IKM, 778.000 IKM itu industri kecil menengah, usaha kecil di bidang makanan minuman 778.000, yang perdagangan 1,4 juta, warga terpencil dan kepulauan. Inilah yang kita tolong, kita ini kan dari Pemprov Jawa Timur ya. Nah, jadi ini sasaran kita.
Artinya apa yang ingin saya sampaikan, bahwa memang pemerintah ini sangat ekstensif. Lalu dari mana peran seperti Al-Falah, seperti masyarakat, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, ini adalah bulan kita untuk beramal jariah. Nah ini sangat penting, saya sangat menyarankan, bahwa karena pemerintah kebetulan pas lagi gencar-gencarnya nolong, jangan sampai kita tumpang tindih, jangan sampai kita tumpuk-tumpukan. Jadi saya menyarankan bagaimana kalau seluruh potensi sosial, ya, baik melalui lembaga amil zakat, melalui yayasan dana sosial ini, kita benar-benar mempelajari. Pemerintah akan memberikan data yang sangat-sangat, ya, artinya gini, kita nggak bisa buka data penduduk itu, tapi kita menyarankan misalnya sebelum ngasih bantuan mau nanya ke sini, ya kita bisa running. Apakah betul nih sasarannya belum menerima? Walaupun kadang-kadang di lapangan lebih paham. Tapi kalau untuk pemetaan makro kita bisa. Untuk pemetaan makro kita bisa lakukan, kita bisa berikan masukan bagaimana supaya sinkron. Karena ingat, dengan tadi 7 juta keluarga sudah dapat bantuan. Tapi saya nggak mengatakan bantuan ini pasti cukup. Cuman ada yang sudah dapat BLT 600.000 per bulan, ya. Itu program dari Bansos Tunai Kemensos, kemudian dari BLT Dana Desa itu 600.000. Jadi tambahkan 1 juta, jadi sudah 2 juta yang 600.000 per bulan. Baik Pak Emil. Ya. Tadi disampaikan bahwa untuk bisnis yang sekiranya tidak terlalu terdampak adalah bisnis di sektor online, gitu ya Pak Emil ya. Nah, ada tidak sih ada pelatihan online untuk pelaku-pelaku UMKM atau yang terdampak PHK agar mereka bisa kembali produktif setelah menerima bantuan dari provinsi? Mungkin ada pelatihan online mungkin Pak yang dari Pemprov atau bagaimana mungkin? Ya, sekarang begini, kita sedang fokus kita adalah penyangga hidup ya. Artinya bagaimana kita memastikan penyaluran distribusi ini bisa benar-benar pada mereka yang membutuhkan. Nyampainya juga betul gitu. Jangan sampai, makanya kita nggak cenderung memberikan yang tunai sebenarnya, karena kalau tunai itu kemungkinan bisa dipakai untuk yang lain, ya. Jangan-jangan yang harusnya bertahan sebulan, 1 hari udah habis gitu. Betul. Nah, inilah yang kemudian makanya sebenarnya ada beberapa cara yang kita coba, misalnya ya sudah secara fisik benar-benar kita anterin pangannya gitu misalnya, atau ada sistem kayak bantuan pangan non tunai yang dikembangkan waktu gubernur kita jadi Mensos, Bu Kofifa, itu ya ada yang namanya e-warung, ya. Jadi warung-warung ini punya alat penggesek kartu, sehingga kartu digesek, ini kemudian orang bisa beli situ. Nah ini kan memberi peluang, warung bisa beli dari kelompok tani, yang penting dia menyediakan beras, dia menyediakan telur, gitu ya. Jadi, nah kartu ini disebut dompet elektronik. Cuma sayangnya kapasitas bank untuk mencetak kartu baru ini sulit. Sehingga apa yang kita lakukan, kita fokus tadi. Ada yang dari pusat nih, bantuan pangan, itu nilainya dulu cuma 150.000, sekarang jadi 200.000. Tapi bayangin orang tinggal di kelurahan, ya, tinggal di daerah kota bukan pertanian ya. Nah itu 200.000 tetap berat kan, hidup dengan 200.000 sebulan. Nah makanya kita suplemen lagi nih, mungkin dia udah bisa beli beras, karbohidratnya sudah, tapi mereka belum dapat protein, maka kita tambahkan 50% rencananya. 50% untuk penerima bantuan pangan non tunai di kelurahan saja loh, ya. Ada 777 kelurahan se-Jawa Timur. Nah ini sudah hampir menolong banyak ini, sudah 333.000 keluarga yang akan kita jangkau. Nah kembali lagi, kalau pertanyaannya bagaimana ke depannya? Nah bagaimana ke depannya ini banyak yang bilang, Pak, di situasi kayak gini orang boro-boro kepikiran pelatihan. Tapi saya rasa nggak juga. Saya rasa life must go on. Kita harus bersiap. Bisa saja pandemi COVID selesai. Bisa juga masa transisinya panjang. Artinya apa? Bisa aja ya udah, mohon maaf nih ya, misalnya ke depannya resepsi pernikahan tidak bisa lebih dari berapa orang karena memang tidak bisa keramaian terus-terusan misalnya. Tapi orang mulai sekolah, orang mulai ke kantor, tapi yang biasanya mejanya berdekatan harus agak jauh. Meja rumah makan bisa hanya take away, atau dia bisa terima pengunjung, tapi meja yang bisa 4 orang cuma 2 orang sekarang. Nah, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Nah, inilah sebabnya saya rasa mentalitas kita jangan terpuruk terus. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh host, bahwa
Ayo, apa yang mesti kita? Kami sudah minta di Snaker melakukan beberapa program-program yang tadinya offline menjadi online. Ya. Nah, ini nggak gampang. Latihan jahit, latihan ngelas, gimana caranya online? Kan nggak mudah. Tapi jual telur, ayam atau apa yang di daerah itu bisa mungkin jual lewat marketplace mungkin Pak, karena kan sekarang ini untuk marketplace tadi makanya kita mendorong ada juga dua, satu melalui Tani Hub ya tadi kayak petani agro ya. Ini maka silakan datanya Alfala kalau ada yang punya produk yang ingin dijual lewat Tani Hub ini bisa difasilitasi karena Tani Hub subscribernya udah banyak. Gitu kan sekarang sensitif tuh kalau pemerintah kerjasama sama startup nanti dibilang kok eksklusif ke sini. Nah hari ini sekarang ngumpulin visitor ke website emang gampang. Iya betul. Susah kan? Susah gitu. Kita beriklan kadang-kadang pemerintah punya program nggak nyampe ke bawah, yang hoax nyampe ke bawah gitu. Iya betul. Tapi yang benar malah nggak nyampe ke bawah. Iya. Jadi kita punya program tadi kan kita nggak sadar. Mungkin banyak yang ikut forum ini yang nggak sadar bahwa dari pusat aja 7 juta keluarga akan dapat bantuan dari 13 juta kakak se-Jawa Timur. Ya. Ya, jadi artinya hampir setengah keluarga atau bahkan lebih dari setengah keluarga di Jawa Timur ini sudah dapat bantuan pemerintah. Gitu. Jadi ini belum dari Pemprov akan nambahi. Dan tadi aja yang suplemen protein sudah hampir 400.000. Belum lagi sisanya kita masih akan tambah. Belum lagi kabupaten kota. Nah, maka tadi di bulan Ramadan kekuatan umat ini kita harus bangun juga supaya tepat sasaran. Bagaimana kita memberdayakan fakir, miskin dan ini. Nah, maka kembali lagi tadi bahwa kenapa kita bermitra misalnya Tani Hub, misalnya Gojek gitu ya. Ya karena membangun sistem itu tidak otomatis. Lebih baik kita pilih yang memang jaringannya sudah kuat, sistemnya sudah benar. Bayangin, kita bikin sistem baru, dihack sedikit atau down, tapi buka sistem WA untuk mendaftar mencari informasi mengenai COVID nih. Pakai WA, namanya Radar COVID-19. Ya, yang baru diluncurkan kemarin ya Pak ya. Ya pakai chatbot kan, itu sempat down. Kenapa? Karena ratusan ribu yang akses langsung. Nah, tapi kan kalau perusahaan ini udah punya investasi IT besar-besaran. Nah, makanya kita ngajak, tapi kita juga bikin. Ya nih, nah ini yang versi Pemprov nih. Jadi kalau mau untungnya 100% masuk. Tapi saya ngomong sama teman-teman startup seperti Tani Hub, mereka nggak cari untung hari ini, sama sekali nggak. Minimal nih komitmennya. Kalau mereka nggak benar, silakan kasih bukti. Saya akan komplain ke Tani Hub. Mereka yang penting tutup biaya aja. Cost recovery. Jadi bukan untuk making money sekarang, tapi cost recovery. Ini yang mereka cari. Artinya apa? Ini kesempatan untuk online. Nah itu untuk produk agro, karena tadi kan agro produksinya lancar. Nah untuk yang IKM gimana? Kami juga komunikasi juga dengan Tokopedia dan Bukalapak. Ada dua nih, ya, yang memang disebut-sebut sebagai unicorn dari asli Indonesia, ya. Malah kita sempat bicara bagaimana kalau bantuannya disalurkan lewat warung-warung mitranya mereka. Cuma sayangnya sebarannya nggak rata. Bukalapak kebetulan nih saya fair bicara lebih luas memang jangkauannya. Kalau Tokopedia juga banyak tapi fokusnya Surabaya dan Malang. Bukalapak ada beberapa. Nah ini kita sedang lihat apakah mungkin kita akan terapkan kemitraan itu dengan menerbitkan voucher yang harus diakses di redemption-nya ke sana misalnya. Ini tapi kita harus lihat karena sekali lagi tadi tapi tolong juga melalui forum ini saya ingin cerita bahwa kalau pemerintah bermitra ya dengan startup atau dengan perusahaan yang sudah punya jaringan itu bukan karena kita ingin bikin dia tambah untung, tapi ini mau nolong dengan jalur secepat mungkin. Supaya nyampe betul kepada masyarakat, kira-kira positive thinking ya Pak. ya positive thinking dulu untuk sekarang, tapi kritis tetap penting. Silakan kritis, tapi harus punya husnuzon. Jadi jangan suuzonnya doang, imbangi dua-duanya. Gitu. Baik Pak Emil. Ini kan partisipan kita yang ada pagi hari ini kan rata-rata ada donatur dari YDSF, bahkan sebagian besar donatur YDSF juga terdampak dari terdampak ekonomi ya, tentunya terkait dengan COVID-19 ini. Nah, apakah mungkin nanti bisa nih YDSF sebagai lembaga amil zakat yang tertua di Indonesia ini bisa bersinergi dengan Pemprov untuk nantinya bisa mungkin data dari YDSF atau mungkin bisa bantuan dari Pemprov bisa disinergikan atau bagaimana Pak? Karena kan YDSF juga sudah sangat berpengalaman ya terkait dengan distribusi dan sebagainya seperti itu. Saya bukan baru pertama kali ini berurusan dengan YDSF dan saya salut Al-Falah. Ini mohon maaf Ibu Bapak sekalian bahwa Masjid Al-Falah ini kan salah satu masjid terbesar di Surabaya
tapi mereka juga memberikan teladan contoh bahwa ini situasi yang tidak mudah, maka tidak melaksanakan sholat Jumat waktu itu. Itu tentunya hatinya kita semua sangat sedih, nggak bisa melaksanakan. Tapi ternyata Al-Falah memberikan suatu semangat bahwa ya memang ini situasi wabah, ya sehingga. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa acara ini diselenggarakan juga penting sekali untuk semua donatur, bahwa Al-Falah adalah salah satu lembaga besar yang terus berkomunikasi dengan kami. Jadi kami sangat bahkan Mbak Ami punya tanggung jawab moral tadi untuk memastikan pada Al-Falah kita harus cari cara-cara kreatif. Bagaimana dana dari donatur ini. Jadi jangan kemudian donatur bilang, oh udah banyak dibantu pemerintah, kita nggak usah nyumbang. Jangan, pasti nggak akan cukup ya. Tapi kita akan pastikan penyalurannya tepat sasaran. Jadi kalau ada yang bilang, sekarang nggak usah, apalagi bentar lagi bulan Ramadan ini banyak sekali uang untuk melipat gandakan pahala dari beramal jariah. Jangan berhenti ya. Gitu. Jangan. Memang usaha kita terdampak, sama lah. Nggak usah gitu saya. THR aja nggak dapat lah misalnya gitu. Apa kemudian berhenti beramal, kan nggak gitu ya. Baik. Ini sudah banyak banget. Karena apa? Tapi saya rasa tentunya untuk yang menjalankan usaha lebih sulit lagi situasinya. Maka kita beramal sesuai kemampuannya, sesuai keikhlasannya. Nggak berarti saya tahun lalu bisa amal sekian, sekarang harus menyesuaikan, merasa nggak ikhlas. Nggak apa-apa. Kalau usaha kita sulit ya memang gitu, betul ya? Ya betul. Kalau memang usahanya lagi sulit, nggak bisa nyumbang banyak, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian setelah saya paparkan tadi terus berpikir dunia akan berakhir untuk Indonesia. Kenapa? Membangun optimisme ya Pak Emil ya. Kenapa penting nih? Ini kata-kata penting saya harus kasih tahu dulu nih ya. Karena ekonomi kita masih lebih mending dari ekonomi di luar negeri. Oh ya? Negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, mereka nggak bisa hidup tanpa negara lain. Karena ekonomi mereka ditunjang dari ekspor. Kita ekspor itu kontribusinya hanya 20-30% dari ekonomi kita. Ekspor, ya. Nah, kita enggak gitu loh. Kita hanya 20-30%. Negara lain bisa di atas 50-70 gitu. Bayangkan. Artinya, kemudian pariwisata kita hanya 5%. Padahal negara-negara lain itu ya mungkin mengandalkan pariwisata besar. Jadi kita punya peluang. Kita punya kemampuan pangan, kita punya kemampuan produksi harusnya. Tapi sekarang kata kuncinya ini kita sudah terlalu lama tidak membangun industri kita sendiri. Iya, mungkin ini saatnya membeli dari luar. Lokal ya Pak ya, untuk para pelaku ekonomi lokal untuk semakin bisa eksis gitu ya. Betul. Katanya begitu nih kayaknya nih sekarang. Jadi harus optimis. Optimis ya. Harus optimis. Kita sadar, wah bikin masker aja kita harus bahan baku di luar. Ya, kenapa? Karena waktu nggak ada COVID, orang yang bikin dalam negeri kalah harga sedikit, kita pilih beli dari luar. Ya, lokal ini nggak tambah pinter karena nggak dapat kesempatan. Kita langsung nyalain UC lebih mahal. Ya, gimana? Ya kan? Atau giliran ada yang bikin geomembran itu, kayak pelapis untuk itu. Kemudian geomembran itu dia bikin dalam negeri, tapi bahan baku dalam negeri lebih mahal. Dia beli bahan baku dalam negeri, dia bikin geomembran. Tapi begitu ikut lelang, geomembran di luar negeri boleh masuk. Padahal mereka bahan bakunya lebih murah. Yang dalam negeri akhirnya saingan kalah. Nah ini yang kayak begini, kebijakan ini akan kita benerin. Masyarakat harus wajib cinta produk dalam negeri supaya kita kemudian bisa melalui COVID-19 ini di jangka panjang nantinya. Ini saatnya untuk kita kembali mencintai produk dalam negeri. Baik, Pak Emil, ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya boleh pilih untuk pertanyaannya ya? Ya. Oke, baik, Pak Emil. Ini salah satu dari, ini menarik nih, dari Uti Upi. Bismillah, mohon izin bertanya Pak Emil, apakah kartu prakerja yang berupa skill academy dibutuhkan saat-saat ini? Karena skill untuk melamar di mana jutaan orang sekarang dirumahkan. Dan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi yang utama. Jadi perlukah kartu prakerja yang berkaitan dengan skill academy seperti program dari pemerintah? Sepertinya begitu kalau saya belum terjemahkan. Bagaimana Pak Emil? Saya rasa begini, ini yang harus dipahami gitu, bahwa pada saat pemerintah kemudian menghadapi situasi seperti ini, itu nggak lantas kemudian semua program kita itu ditutup, dimatiin, diganti, di-cancel, semuanya buat bantu orang. Iya. Ya, lihat loh, ingat loh, bahwasanya dari 13 juta kakak, 7 juta sudah dibantu di Jawa Timur ya. Nah, artinya apa? Pembangunan SDM nggak boleh berhenti.
Nah, inilah sebabnya kenapa melalui prakerja, oke, kita tahu bahwa hari ini orang juga butuh hidup, maka manfaat bantuannya ditingkatkan. Terus alokasi untuk pelatihannya dibuat lebih kecil, ya. Nah, cuman saya tidak berkomentar mengenai apakah kemudian ada yang bilang, loh Pak, tetap aja angka segitu tuh untungnya terlalu besar untuk pemberi pelatihan digital. Ini kan lagi rame nih di Jakarta nih berita ini. Saya nggak ngomong itu ya, saya nggak ngomong itu. Artinya saya nggak ngomong bahwa apakah harus 1 juta manfaat pelatihan harus berapa, saya nggak mau masuk ke situ. Tapi saya cuma menyampaikan begini, bahwa ini prakerja bukan program bantuan, tapi program pelatihan. Mempersiapkan orang untuk kemudian nanti mereka bisa masuk kerja. Nah sekarang pertanyaan saya gini, apakah gara-gara COVID kita cancel, udah nggak ada pelatihan sama sekali? Lantas begitu COVID ini selesai, kita ketinggalan start. Kita ketinggalan start karena apa? Karena jutaan orang yang tadinya bisa meningkatkan kemampuan mereka selama mereka harus stay at home, tidak ada pekerjaan, mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, bagaimana itu kira-kira kalau misalnya kemudian kita tidak mencuri start? Nah, inilah yang penting. Nah, makanya pelatihan ini tetap dilakukan, tetapi proporsi dari pelatihan ini sebenarnya sudah diperkecil di prakerja. Nah, apakah sudah cukup kecil? Saya nggak mau komentar. Apakah yang 1 juta untuk pelatihan sebenarnya bisa 500.000 atau bisa cuma 200.000? Saya nggak komentar ke situ. Tapi saya cuma komentar bahwa pelatihan itu tidaklah mubazir. Asalkan dipilih dengan benar. Makanya begini, untuk yang lolos program prakerja, kami sarankan juga mendaftar di website mjc.jatimprof.go.id. Oke, dicatat ya. MJC. Nah, kenapa daftar situ? Di situ kita ada fitur kerjasama dengan Klop, ya. Nah, fitur ini itu memungkinkan kita melakukan tes potensi diri online. Nah, kita harus mengenal dulu potensi kita kemana sebenarnya. Profesi apa yang kira-kira cocok untuk kita. Gampang kok tesnya. Saya udah pernah nyoba, ya waktu itu. Hanya dengan beberapa pertanyaan aja. Dan ini sekarang toolsnya lebih spesifik lagi. Lebih detail. Kan dia minat ininya kemana, passionnya kemana gitu ya Pak Emi? Karakter dirinya cocok kemana. Karena ini dibuat oleh lembaga yang biasa mencari calon-calon direksi BUMN besar lah gitu. Jadi ini perusahaan sumber daya manusia yang ini gitu, dan mereka membuat tools ini, psikotools ini bisa ngetes gitu. Nah, silakan gratis, daftar aja asal punya email ya, gratis. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan tadi memang bahwa jadi jangan kita berpikir di situasi kayak gini kita benar-benar stop ngapa-ngapain. Udah yang penting makan. Lah terus di rumah habis makan ngapain kalau emang dia nggak punya kerjaan? Hah? Iya. Kalau nggak punya kerjaan terus ngapain? Soalnya ya kan kayaknya udah di rumah aja, akhirnya nggak ngapa-ngapain, ya. Akhirnya kan begitu. Ngapa-ngapain gimana? Loh ini kan sudah ikut prakerja, dia di rumah, dia dapat uang, mungkin bisa beli makanan, terus dia disuruh ikut pelatihan. Loh, apa yang salah dari itu? Iya, betul. Ya, apa yang salah gitu? Nggak ada yang salah menurut saya. Dan ingat bahwa kalau semua anggaran tidak dipakai untuk membangun SDM, ya itu kita selain ketinggalan start, ya kemudian ingat loh bahwa bukan berarti pemerintah tidak cukup memberi bantuan kepada masyarakat gitu. Ingat gitu bahwa ya oke lah, mungkin nanti akan ada celah-celah yang belum terisi, itulah yang kita juga coba tambal dari Pemprov, dari Pemkab gitu. Baik Pak Emil, ini kayaknya ada partisipan yang ingin berinteraksi langsung dengan jenengan. Mungkin bisa dari teman-teman operator kru dari ADSF untuk bisa memilih untuk dari siapa yang Oke. Galaxy J6 Plus. Ya, Galaxy J6 Plus, monggo silakan. Untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada kami. Sudah bergabung? Atau kalau belum? Ya. Kalau nggak diketik aja, diketik. Oke, baik. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk ke host, kita bisa baca lagi. Oke. Yang chat dulu aja Mas, kalau gitu Mas. Oke. Ini saya mau baca untuk pertanyaannya dari Sofia Turosidah. Baik, Assalamualaikum, mohon izin untuk bertanya. Kira-kira untuk penyaluran jaring pengaman sosial Pemprov itu kapan, Pak Emil? Terus kemudian
untuk masyarakat yang KTP-nya non Jawa Timur tetapi berada di Jawa Timur, apakah tetap mendapatkan skema bantuan? Kemudian, banyak nih pertanyaan. Bagaimana dengan misalnya penduduk KTP non Surabaya atau tetapi ada di Surabaya dan membutuhkan bantuan sosial? Oke, ini intinya yang KTP yang non Jawa Timur ya. Itu bagaimana Pak? Apakah tetap mendapatkan skema bantuan? Terus mengenai JPS atau jaring pengaman sosial dari Pemprov itu kapan akan dilaksanakan? Silakan Pak Emil. Baik, jadi begini, nanti sore ya kami akan melakukan finalisasi. Jadi sekarang pun kita sudah bergerak. Sebagai contoh di Sumeneb, kita mengidentifikasi yang kondisinya paling sulit hari ini adalah nelayan-nelayan di Kepulauan Sumeneb. Total itu lebih dari 10.000 ya di Kepulauan Sumeneb itu nelayan. Nah ini kita sedang pastikan karena Sumeneb salah satu kabupaten yang relatif penduduk yang sudah dapat bantuan Kemensos itu banyak. Gitu. Ya. Nah, kita sedang koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kemudian data yang kita peroleh ini jangan sampai tumpang tindih. Artinya kita pastikan bahwa belum dibantu oleh Pemkab dan belum dibantu melalui Kemensos. Nah, cuman dari Kemensos pun ini sekarang kita masih menunggu nih data by name by address. Siapa saja yang menerima tambahan BPNT. Karena di Jawa Timur, ini Bukoviva berkoordinasi dengan Kemensos, juga kita mendapatkan tambahan kuota 1.042.000 penerima bantuan pangan non-tunai. 1.042.000. Jadi total yang menerima bantuan pangan non-tunai se-Jawa Timur menjadi 3,8 jutaan. Oke. Ya, nah kemudian ini kita cocokin plus akan ini nanti dari Kemensos, bansos tunai ini yang akan mengusulkan adalah pemerintah kabupaten kota diketahui oleh provinsi dan tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan pangan non tunai. Ini nanti akan diusulkan. Nah ini mendapatkan BLT selama 3 bulan dari Kementerian Sosial atau bantuan sosial tunai. Lalu pemerintah desa juga akan mengusulkan ya. Dari masing-masing desa mengusulkan penggunaan dana desa untuk BLT yang totalnya bisa lebih dari 1 juta se-Jawa Timur. Tadi kan sudah di total-total artinya 4 tambah 1 tambah 1 sekitar 6 lah ya. 6 juta itu. Belum lagi prakerja. Tiap minggu ada yang daftar. Nah ini kita akan, ini artinya sebenarnya bantuan ini berjalan semua. Nah Pemprov ini jangan sampai salah masuk. Maka kita sekarang sudah ada 2 kategori yang kita lakukan. Yaitu koordinasi ke pemerintah kabupaten, kota, koordinasi ke pusat. Nah, tadi contoh, KTP saya bukan Surabaya, tapi saya di Surabaya bagaimana? Ini persis ojol contohnya. Iya. Nah, ini ojol kita cek nih datanya. Ternyata ada yang domisili Surabaya, tapi NIK-nya kartunya bukan. Nah, ini kami komunikasi sama pemerintah kota Surabaya, kita kasih datanya ke Dukcapil, Surabaya screen lagi, mana yang benar-benar KTP Surabaya. Karena ada program-program yang selama ini udah jalan untuk yang KTP Surabaya. Kita cocokkan data. Nah, kemudian yang enggak, yang di luar itu tapi Surabaya, kita prioritaskan untuk dari Pemprov. Gitu. Jadi, nah bagaimana dengan luar Jawa Timur? Bukoviva mengatakan, KTP luar Jawa Timur sekalipun, kalau memang fisiknya bisa diverifikasi ada di sini, selama kita masih ada anggarannya, kita juga coba. Tentu. Jadi ini, nah tapi inilah yang berlapis tadi, ya, termasuk al-falah tadi juga penting. Artinya yang sasaran-sasaran seperti ini, yang situasi seperti ini juga bisa kita sampaikan kepada kekuatan modal sosial masyarakat. Tapi kita tidak memandang orang yang non KTP Jawa Timur kemudian ada di sini bukan sebagai orang yang perlu kita tolong juga. Baik Pak Emil, ini oke. Untuk partisipan satu lagi pertanyaan ya Pak Emil ya, sebelum kita akhiri untuk talk show hari ini. Untuk tadi yang Galaxy J6, ini sepertinya seorang guru. Baik, saya seorang guru, barangkali bisa mewakili guru-guru di wilayah Jawa Timur. Karena selama masa pandemi ini, kegiatan belajar anak-anak melalui study from home, yang itu bisa jadi tidak semua guru-guru dan bahkan orang tua nyaman dengan kegiatan tersebut. Yang nantinya mungkin akan mempengaruhi hasil akhir atau bagaimana kualitas dari anak-anak ini setelah kondisi COVID ini, Pak Emil. Ini kayaknya nggak melenceng dari ekonomi, tapi monggo silahkan dijawab, Pak Emil. Sangat relevan. Saya kebetulan ini sosial ekonomi sangat terkait. Jadi ini sudah memasuki Ramadan ya. Ya. Biasanya memang di Ramadan juga kita akan banyak mendorong juga
murid-murid kita untuk kesempatan untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya, iya betul. Dan kemudian setelah itu akan ada libur yang relatif panjang untuk menjelang, apalagi karena nih Lebarannya terjadi di pertengahan tahun gitu. Sehingga sejauh mata memandang, kita melakukan perencanaan tuh tidak langsung setahun lah gitu. Kita terus merevisi rencana kita gitu. Kita melihat bahwa ya betul memang tidak bisa 100% optimal, tapi ya kebetulan ini kita di penghujung tahun ajaran. Jadi hilangnya tidak terlalu banyak. Tapi kemarin ada data minimal untuk SMA dan SMK. Di Kepulauan Madura itu, karena kelasnya juga cuma berapa orang, bisa dihitung pakai jari, mereka tetap ke sekolah. Oh. Ya karena cuma berapa orang, single digit gitu loh. Cuma berapa orang, jadi ya nggak, sangat-sangat sedikit. Sedangkan nggak ada sinyal handphone sama sekali di sana. Jadi untuk ngirim tugas ke rumah aja nggak mungkin gitu loh. Nah, di Pacitan yang tidak begitu stabil, ada 2 desa ya kalau nggak salah, tidak begitu stabil internetnya, mereka pakai WhatsApp. Ada yang kalau WhatsApp-nya nggak stabil pakai SMS untuk ngirim tugas ke rumah. Nanti yang di rumah kirim lagi, jawab, kasih tahu ini udah dikirim, gitu tugasnya. Jadi sistem offline. Nah sebenarnya bisa juga ada kreativitas, misalnya ya dikasih tugas, selesaikan dalam 2 hari, nanti sekolah menggunakan dana BOS untuk keliling menjemput tugas-tugas yang ada di anak-anak didik. Apalagi kalau untuk SD, sebenarnya kan bisa itu, ya kan? Tugasnya dikumpulkan di keliling gitu, ya supaya hemat 2 hari sekali lah gitu dia keliling. Jadi kan bisa keliling, hari ini kelas 1, kelas 2, besok kelas 3, kelas 4, besok kelas 5, kelas 6, ya. Boleh menggunakan dana BOS yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Bahkan Pak Mendikbud atau Mas Menteri membuat kebijakan bahwa kuota internetnya itu juga boleh dibantu sekolah. Dari BOS ya. Nah, cuman ambil paket yang khusus untuk itu. Paket yang khusus untuk kuota aja, nanti malah dipakai yang lain, yang pakai buat ya TikTokan terus gitu di rumah, ya jangan lah ya. Jadi dia ada namanya kayak Telkomsel, ini bukan promosi ya. Dikatakan namanya Ilmupedia. Jadi Ilmupedia itu jadi bisa sekolah yang aktifin nomor telepon anak-anaknya itu yang dimasukin kan gitu, bisa ya. Nah cuman waktu itu ada artikel clickbait gitu bilang bagaimana mengkonversi kuota gratis menjadi yang lain, tapi alhamdulillah ternyata artikelnya bilang nggak bisa. Karena itu gawat tuh kalau sampai itu terjadi. Jadi memang untuk belajar kayak sekarang kan kalau ini juga lagi rame ya masalah ruang guru dan sebagainya, tapi kenyataannya mengakses ruang guru kan menggratiskan katanya. Ya, digratisin gitu sebenarnya. Ruang guru digratiskan, bahkan kuota internetnya dengan Telkomsel juga udah gratis sekarang gitu. Karena saya ingat betul waktu saya pergi ke ruang guru, dia bilang ini, saya sempat mikir nggak mungkin lah gitu, ada di kepala saya, nggak mungkin. Itu Mas Iman dari ruang guru ngomong, Iman Usman, Mas ini kalau COVID makin parah, kita udah siap ini dengan tools ini, dan kita siap kasih gratis aja deh gitu untuk nolong negara katanya gitu. Jadi terus saya pikir masuk sih sampai kejadian orang harus sekolah dari rumah, ternyata terjadi. Jadi sekarang ini ternyata terjadi. Jadi memang teman-teman startup ini visioner gitu ya. Ya saya berharap sih ya bahwa ini adalah satu optimisme kita lah bahwa anak-anak muda itu kreatif dalam melihat masa depan. Baik Pak Emil. Baik, ini terima kasih sekali untuk pagi ini. Monggo Pak Emil kalau ada pesan-pesan yang bisa untuk membangun optimisme kami bersama di sini untuk bisa tetap optimis menghadapi situasi yang akan kita hadapi. Kita selalu menghadapi ketidakpastian, perubahan, revisi dan sebagainya untuk kedepannya. Silakan Pak Emil. Ya, jadi ini sebenarnya satu kesempatan kita juga melihat lingkungan hidup. Ada yang bilang kita ini terlalu merusak lingkungan selama ini. Ini momen untuk kita refleksi. Apakah kita sudah menjadi khalifah fil ard ya di muka bumi yang adil kepada bumi ini, tidak membawa kerusakan, ya kan? Saya selalu ingat ayatnya tuh ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati fil ardi khalifah gitu, dan dipertanyakan kita ini membawa kerusakan. Nah ini kan kesempatan kita ya, bahwa kita tidak membawa
kita bisa merefleksi kegiatan-kegiatan kita gitu. Ada yang bilang langit tambah bersih, ada yang bilang langit tambah biru. Nah, ini perlu kita refleksi sekali lagi. Yang kedua, teknologi sebenarnya sudah memungkinkan kita. Kami saja mulai sadar, nggak seluruhnya tuh penting-penting amat sebenarnya, ya. Perjalanan dinas, rapat, ya. Saya suka gregetan dulu. Tiap kali masalah tuh di birokrasi selesai kalau rapat. Buat apa? Gitu. Tinggal kirim email atau WA, selesai. Tapi kalau nggak rapat, nggak tuntas gitu di birokrasi. Nah, ini yang kita mau rubah. Nah, sekarang kan kita selalu ngomong 4.0 ya kan, industri 4.0. Nah, kita langsung dipaksa hidup dengan 4.0 sekarang, ya kan? Dulu Alfala dulu kalau mau bikin acara ngundang saya nggak mau begini kan? Gitu. Maunya pasti saya harus datang, ya kan? Betul, Pak Emil. Nah, kedepannya sekarang kalau saya pas lagi nggak bisa, kan tinggal begini aja selesai. Ya, kalau nggak COVID juga nggak mungkin ada webinar juga nih DSF kayaknya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sekarang simpatisan atau donatur Alfala yang ada di mana bisa ikut bergabung, ya kan? Nggak harus semuanya di Surabaya. Nggak harus semua di Surabaya. Jadi saya rasa ini juga kesempatan kita untuk ini kita dipaksa untuk modern. Kita dipaksa untuk progresif. Nah, ayolah. Sekarang kita mulai lihat. Tentunya akan ada hal-hal yang nggak bisa digantikan. Kita akan ingin pergi ke taman dan melihat orang, ya. Kita akan ingin makan di rumah makan. Tetapi di sisi lain kita juga akan sadar nggak semua hal, ya, perusahaan-perusahaan tidak perlu lagi harus semua ngantor tiap hari, bisa hemat ongkos, ada waktu sama keluarga, ya. Selama ini nggak bisa ngantar anak sekolah karena harus buru-buru ke kantor pagi, sekarang bisa gantian, ayahnya atau ibunya sekali-sekali ngantar anaknya ke kantor. Nah, ini banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan menurut saya setelah ini. Jadi banyak nilai-nilai positif, jadi jangan kita lihat negatifnya saja, optimis. Jawa Timur optimis, Indonesia optimis, kita petik nilai-nilai baik dari COVID ini. Oke, baik. Matur nuwun sangat Pak Emil Rawipun di webinar DSF. Sehat selalu, salam untuk keluarga, salam untuk Bu Arumi dan anak-anak juga. Terima kasih untuk para partisipan kita pagi hari ini. Semoga bisa memberikan banyak sekali informasi dan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian partisipan dari webinar YDSF. Baik, sebelum saya mengakhiri talk show kita pada pagi hari ini, baik, Emil matur nuwun, bisa terima kasih. Live untuk Zoom-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tutup, ini ada informasi untuk para partisipan dari webinar YDSF. Dengan donasi untuk program pengadaan APD untuk tim medis dan bantuan sembako dengan minimal donasi Rp200.000 saja sudah mendapatkan souvenir buku 100 tokoh Islam yang mengubah sejarah Islam. Ya, silahkan berdonasi, hanya minimal Rp200.000 itu untuk bantuan atau donasi untuk program pengadaan APD untuk tim medis dan bantuan sembako. Lalu Anda akan langsung mendapatkan souvenir buku 100 tokoh Islam. Udah boleh ya? Sejarah Islam. Udah live meetingnya? Oke. Belum live meeting. Untuk program Ramadan ada ngabuburit bareng YDSF dengan tema Jadikan Ramadan Anda Berkah dan Penuh Ilmu. Untuk informasinya, siapa saja yang mengisi untuk acara ngabuburit bareng YDSF bisa diakses di Instagram YDSF, YDSFku, dan info kajian YDSF. Baik. Ada lagi yang harus saya sampaikan? Baik, oke. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pemirsa partisipan dari webinar YDSF pada pagi hari ini. Saya Oya Amrita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau salah-salah kata saya pada hari ini. Semoga kita selalu sehat, selalu jaga kesehatan, stay at home, yang bekerja mari kita tetap menjaga kesehatan bersama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.